Tes, halo, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran pada pagi hari ini walaupun secara daring ya. Nah, jangan lupa adik-adik semua di rumah senantiasa menjaga kebersihan, menjaga kesehatan dan pola makan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa sebelum belajar terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, pada pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran mata pelajaran SKI dengan tema kerajaan awal Islam yang ada di Indonesia. Nah, sebenarnya kerajaan awal Islam yang ada di Indonesia ini ada banyak banget ya. Cuman karena keterbatasan waktu, jadi kita pertemuan kali ini cuman mempelajari dua kerajaan. Yang pertama kerajaan Samudra Pasai, yang kedua kerajaan Aceh. Nah, selain kedua kerajaan tersebut, kita juga akan mempelajari tentang peran-peran apa aja sih yang kerajaan-kerajaan tersebut lakukan untuk kemajuan Islam yang ada di Indonesia. Jadi diharapkan adik-adik semua sambil memperhatikan saya menjelaskan PPT, adik-adik mencatat poin-poin penting yang akan saya sampaikan ya. Yang pertama yaitu kerajaan Samudra Pasai. Lokasi kerajaan Samudra Pasai ini terletak di Pulau Aceh ya. Nah, bisa dilihat di sini petanya. Nah, adik-adik bisa lihat ya, di situ ada lingkaran, ada tulisannya Samudra Pasai. Nah, pusat pemerintahan dari Samudra Pasai sendiri ada di situ. Kemudian, raja-raja yang memerintah di Samudra Pasai. Yang pertama ada Meurah Khair atau Maharaja Mahmud Syah yang memerintah pada tahun 1042 sampai 1078. Yang kedua ada Maharaja Mansur Syah yang memerintah pada tahun 1078 sampai 1133. Yang ketiga ada Maharaja Ghiyasuddin Syah yang memerintah pada tahun 1133 sampai 1155. Yang keempat ada Maharaja Nuruddin atau Sultan Nazimuddin Kamil yang memerintah pada tahun 1155 sampai dengan 1210. Nah, yang kelima yaitu Sultan Malik As-Saleh atau Meurasilu yang memerintah pada tahun 1285 sampai dengan 1297. Kemudian ada Sultan Malik Az-Zahir yang memerintah pada tahun 1297 sampai 1326. Kemudian ada Sultan Mahmud Malik Az-Zahir yang memerintah pada tahun 1326 sampai dengan 1345. Kemudian ada Sultan Mansur Malik Az-Zahir yang memerintah pada tahun 1345 sampai dengan 1346. Kemudian ada Sultan Ahmad Malik Zahir yang memerintah pada tahun 1346 sampai dengan 1383. Ya, dan yang terakhir yaitu Sultan Zainal Abidin yang memerintah pada tahun 1383 sampai dengan 1405. Nah, di sini kan ada banyak banget ya raja-raja yang memerintah. Tetapi kita akan membahas mengenai raja-raja siapa aja sih yang paling mencolok selama berjayanya kerajaan Samudra Pasai. Nah, di sini ada 4. Yang pertama ada Maharaja Mahmud Syah, yang kedua ada Maharaja Nuruddin, yang ketiga ada Sultan Malik As-Saleh, dan yang keempat ada Sultan Zainal Abidin. Yang pertama ini Maharaja Mahmud Syah. Maharaja Mahmud Syah ini beliau adalah pendiri dari kerajaan Samudra Pasai. Kemudian ada Maharaja Nuruddin. Nah, Maharaja Nuruddin ini mempunyai julukan Sultan Nazimuddin Kamil. Beliau ini berasal dari Mesir dan tidak mempunyai keturunan. Sehingga setelah beliau wafat,
terjadi kekacauan atau perebutan kekuasaan. Nah, yang ketiga ada Sultan Malik As-Saleh. Pada masa pemerintahan Sultan Malik As-Saleh ini, Samudra Pasai ini mengalami puncak kejayaan karena beliau ini menikahi putri dari Raja Perla, sehingga memperkuat koneksi penyebaran agama Islam. Tidak hanya koneksi penyebaran agama Islam, tetapi termasuk dengan kekuatan-kekuatan militer. Yang keempat ada Sultan Zainal Abidin. Nah, Sultan Zainal Abidin ini dikenal sebagai sosok yang cinta akan agama, ahli ilmu juga. Nah, beliau ini mengirimkan ahli-ahli ilmu ke beberapa daerah kekuasaannya untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian yang kedua yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Nah, ini letak dari Kerajaan Aceh Darussalam ya. Nah, ini yang di ujung ini merupakan pusat pemerintahan, dan yang garis-garis merah ini merupakan penyebaran atau wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Nah, di sini kita akan membahas dua raja yang tersohor ya, atau kedua raja yang paling berpengaruh pada kerajaan Aceh. Nah, yang pertama yaitu Ali Mugyat Syah. Ali Mugyat Syah ini merupakan raja pertama Aceh. Nah, Ali Mugyat Syah ini juga memperkuat pertahanan Aceh karena beliau juga menaklukkan Samudra Pasai, sehingga ketika beliau menaklukkan Samudra Pasai tentunya juga memperoleh hasil persenjataan yang dimiliki Samudra Pasai. Jadi kerajaan Aceh mempunyai banyak kekuatan militer. Nah, Ali Mugyat Syah ini juga terkenal sangat anti dengan Portugis. Padahal sewaktu Ali Mugyat Syah ini memerintah, Portugis ini menguasai beberapa kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Aceh. Sehingga Ali Mugyat Syah ini berusaha untuk merebut kerajaan-kerajaan kecil itu untuk mengusir Portugis dari Aceh. Nah, kerajaan-kerajaan kecil tersebut ada Peorla yang berada di Aceh Timur. Yang kedua ada Pedir yang ada di Pidie. Yang ketiga ada Daya yang berada di Aceh Barat Daya. Dan yang terakhir ada Aru yang berada di Sumatera Utara. Yang terakhir yaitu Sultan Iskandar Muda Johan Pahlawan Makutu Alam yang memerintah pada tahun 1590. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda ini Aceh mengalami masa kejayaan yang ditandai dengan Aceh sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara paling ramai. Kemudian Aceh ini juga melakukan hubungan diplomatik dengan beberapa negara. Ada Turki Utsmani, Belanda, dan Inggris. Nah, hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda dengan Turki Utsmani, beliau ini mengirimkan hadiah kepada Turki Utsmani. Kemudian Turki Utsmani membalas hadiah tersebut dengan mengirimkan meriam beserta dengan penasihat militer untuk Sultan Iskandar Muda, sehingga tatanan militer atau keamanan persenjataan dari Aceh ini menjadi sangat kuat. Yang terakhir yaitu menguasai wilayah pesisir Sumatera Barat dan Perla di Malaka. Nah, itu tadi dua kerajaan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, yang terakhir kita akan mempelajari tentang peranan-peranan dari kerajaan tersebut terhadap Islam. Yang pertama, ketika seorang raja telah menganut ajaran agama Islam, tentunya rakyatnya pun akan ikut serta menganut ajaran agama Islam. Yang kedua, kegiatan ekonomi dan politik Islam dijadikan sebagai sarana dalam melaksanakan dakwah. Dan yang ketiga yaitu dakwah Islam ini menjadi motivasi dan spirit dalam mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Nah, yang keempat, memudahkan transaksi perdagangan antara Indonesia dengan pedagang dari Timur Tengah. Yang kelima, mengubah budaya yang terjadi pada zaman dahulu yang tidak sesuai dengan syariat Islam menjadi budaya yang sesuai dengan syariat Islam. Dan menciptakan tatanan hidup baru masyarakat menjadi tatanan hidup yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian yang terakhir, Islam itu akan cinta dengan kedamaian sehingga kehidupan akan menjadi lebih damai. Nah, itu tadi yang dapat Ibu jelaskan. Apakah ada yang belum dipahami? Silahkan apabila belum ada yang belum dipahami ditanyakan. Oh, Mbak Asih, sepertinya mau tanya apa? Silahkan Mbak Asih. Ibu, saya mau nanya, kenapa ya kok kerajaan Samudra Pasai itu bisa jadi kerajaan Islam yang pertama di Indonesia?
Makasih, Bu. Nah, begini, jadi sebenarnya para sejarawan itu ada pendapat yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Tapi ada yang mengatakan juga kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia itu bukan Kerajaan Samudra Pasai. Karena menurut mereka ada kerajaan lain sebelum Samudra Pasai, yaitu Kerajaan Perlak dan Aru. Nah, kerajaan Perlak dan Aru ini diperkirakan ada di Indonesia sejak abad ke-7 Masehi. Sedangkan kerajaan Samudra Pasai ini ada di Indonesia sejak abad ke-13 Masehi. Nah, hal ini sesuai dengan perbedaan pendapat atau perbedaan teori dari masuknya ajaran agama Islam ke Indonesia. Kan ada yang mengatakan ada abad ke-7, ada pula yang mengatakan abad ke-13. Nah, seperti itu ya Mbak Asih. Gimana? Apakah sudah paham? Sudah. Baik, saya akan menugaskan kepada adik-adik semua untuk mencari peninggalan-peninggalan apa saja yang ditinggalkan oleh Kerajaan Samudra Pasai dan Aceh. Nanti saya akan pilih secara random untuk mengemukakan jawabannya ya. Baik, berhubung waktu sangat mepet ya, jadi saya akan tunjuk salah satu dari kalian untuk mengemukakan jawabannya. Ayo Mbak Nadida, silahkan. Baik Bu, yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Jadi peninggalan dari Kerajaan Samudra Pasai, yang pertama adalah nisan makam Sultan Malik As-Soleh. Yang kedua adalah naskah surat. Jadi surat Sultan Zainal Abidin itu ditulis dengan menggunakan bahasa Arab yang di situ berisi mengenai keadaan kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-16. Yang ketiga adalah dirham. Dirham ini ada dua macam, itu ada 1 dirham dan setengah dirham. Dirham disebut sebagai mata uang emas. Nah, pada satu sisi dirham itu tercetak tulisan Muhammad Al-Malik Al-Zohir. Sedangkan di sisi lainnya tercetak tulisan Al-Sultan Al-Adil. Nah, kemudian selanjutnya adalah peninggalan Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh ini ada 2 peninggalan. Yang pertama itu Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid ini berada di pusat kota Banda Aceh yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612 Masehi. Yang kedua adalah Hikayat Perang Sabi. Nah, Hikayat Perang Sabi ini disebut sebagai karya sastranya Aceh yang termasuk ke dalam hikayat. Terima kasih. Oke, benar ya. Beberapa peninggalan sejarah dari Kerajaan Samudra Pasai dan Aceh Darussalam sama seperti yang disampaikan Mbak Nadida. Sebenarnya nggak cuma itu, ada beberapa lagi. Cuman setidaknya kita mengetahui beberapa dari peninggalan yang ditinggalkan oleh 2 kerajaan tersebut. Baik adik-adik semua, itu yang dapat Ibu sampaikan. Jadi kita hari ini hanya mempelajari 2 kerajaan, yaitu Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh. Sebenarnya yang kedua kerajaan ini sebenarnya saling berhubungan. Yang pertama Samudra Pasai kemudian ditaklukkan oleh Aceh sehingga menjadi Kerajaan Aceh. Baik, saya kira cukup pertemuan pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Adukalam, wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.